Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Selina Pratiwi, NPM 1901010067, kelas C, semester 5, mata kuliah Ilmu Dakwah. Hadratal Muhtaromin, kawan-kawanku seperjuangan, pada kesempatan kali ini izinkan saya sedikit berceramah dengan tema cinta dan pacaran. Kalau tidak diizinkan, saya juga tidak apa-apa. Yang penting video ini ditonton saja ya. Kawan-kawanku sekalian, pada masa kini banyak pemuda dan pemudi yang miris karena mereka sangat erat dengan tren berpacaran. Muncul pemahaman bahwa tak punya pacar alias jomblo seperti kalian itu adalah menyedihkan, itu adalah penderitaan, katanya begitu. Bahwa muncul pemahaman bahwa pemuda-pemudi yang baik adalah pemuda-pemudi yang punya pacar alias tidak jomblo. Namun kalaupun demikian, sungguh miris juga ya bagi saya, karena saya juga jomblo. Namun apakah benar kalau pacaran itu enak, kawan-kawanku sekalian? Ada yang bilang pacaran itu enak, tapi kenapa ketika kita punya pacar sering bikin mewek? Ada yang bilang pacaran itu membuat bahagia, tapi pada kenyataannya banyak orang yang galau ketika mempunyai pacar. Kok tahu, Ustazah? Ya, saya pernah baca-baca saja sih. Karena saya selalu saja jomblo. Ada kisah. Jadi ada seorang laki-laki yang bernama Rama. Ini mencintai seorang perempuan yang bernama Dini. Rama ini adalah seorang laki-laki yang setia. Mereka berdua saling mencintai. Dan akhirnya mereka berdua memutuskan untuk berpacaran. Setiap waktu isinya hanya jalan-jalan. Kalau tidak, maka dia bilang katanya rindu. Kalau tidak jawab WhatsApp, jadi galau. Galau, dan galau melulu. Keduanya berpacaran terus hingga bertahun-tahun. Tahun ganti tahun, hingga keduanya ini memutuskan untuk menikah. Dan saat menikah, ternyata orang tua dari Dini ini tidak setuju dengan Rama. Dan Dini hendak dinikahkan dengan laki-laki yang bernama Bagas. Dan singkat kata, Dini ini menikahlah dengan Bagas. Moral cerita di atas apa? Ada yang tahu? Jadi moral cerita yang bisa kita dapat dari cerita di atas itu adalah Rama adalah sosok yang baik dan setia. Yaitu baik dan setia karena rela menjaga jodoh orang lain dengan baik. Itulah pacaran dan cinta-cintaan, kawan-kawanku sekalian. Tak ada gunanya dan tak ada manfaatnya. Karena pacar belum tentu menjadi jodoh kita, menjadi pendamping kita dalam pelaminan. Cici. Kawan-kawanku sekalian, cinta adalah pengorbanan. Tapi kalau pengorbanan mulu sih namanya penderitaan ya. Kata Cak Lonto begitu. Jadi agar pengorbanan itu tidak sia-sia, mari kita gunakan cinta kita untuk berkorban pada pasangan dan jodoh kita kelak. Ya atau iya? Lalu bagaimana kalau kita diam-diam mencintai seseorang? Apakah hukumnya boleh? Kawan-kawanku sekalian, cinta itu tidak bisa dipaksakan. Datang tak diundang, pergi tak diantar. Tapi yang harus kita tahu adalah cinta itu selalu berada di dalam hati, tak perlu diungkapkan. Biar Allah saja yang tahu.
cintaku padamu, wahai nasi goreng. Jadi biar Allah aja yang tahu kita itu mencintai siapa, tidak perlu diungkap-ungkapkan. Kalaupun kita mencintai lawan jenis, itu bisa jadi wajar saja ya, karena kita juga manusia. Kita tahu cinta itu tidak harus dipaksakan. Dan tetapi jangan sampai cinta kita itu mendatangkan mudarat, kawan-kawanku. Apa itu? Berupa zina, yang merupakan dosa besar. Dalam hadis disebutkan, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah berkhawat berduaan dengan seorang wanita tanpa disertai mahramnya, karena sesungguhnya yang ketiga itu adalah syaitan. Hadis riwayat Ahmad. Jadi kawan-kawanku sekalian, kita sebagai muslim yang baik harus selalu menjaga diri kita dari pengaruh syaitan, dengan menjaga pandangan dan menjaga diri kita dari hal-hal yang diharamkan. Kalaupun cinta, maka munajatlah semoga Allah menjadikan dia jodoh kita, bukan jodoh orang lain. Kawan-kawanku sekalian, lebih baik jomblo kalau jomblo itu dekat dengan Allah. Karena percuma kalau kita pacaran tetapi jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai kawan-kawanku, jangan rindu. Rindu itu berat. Kamu gak akan kuat. Biar aku saja yang merindukan kalian. Sekalipun diriku tambah berat. Berat badannya maksudnya. Meskipun punya cinta, sebaiknya cinta itu kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar doa kita itu diijabah oleh Allah. Karena kalau cinta kita berikan pada seseorang, bisa jadi orang itu mengambilnya dan membuangnya, sehingga kita kehilangan cinta, sehingga kita galau, kita sakit hati, kita nangis-nangis. Betul atau betul? Kawan-kawanku sekalian, yang namanya cinta, namanya jatuh cinta, itu pasti dialami oleh seluruh manusia. Karena manusia itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang namanya cinta. Cinta kepada wanita, cinta kepada laki-laki, cinta kepada harta, cinta kepada jabatan, cinta kepada sesuatu. Itu pasti. Karena Allah berfirman, dihindarkan kepada manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak, dan sawah ladang. Nah, saat kita dilanda jatuh cinta ya kawan-kawan, jatuh cinta kepada sesuatu, apapun itu, apa yang harus kita lakukan? Ada beberapa poin yang harus diperhatikan teman-temanku yang aku cintai, supaya cinta itu tidak menjadi petaka dalam hidup kita. Karena memang benar loh, cinta itu bisa menjadi malapetaka bagi diri kita, bagi hidup kita. Nah, kawan-kawanku sekalian, saat kita dilanda cinta, apa yang harus kita lakukan? Ada beberapa poin yang harus kita tahu, kawan-kawanku, supaya cinta itu tidak menjadi petaka dalam hidup kita. Karena memang benar loh, cinta itu bisa menjadi malapetaka untuk diri kita sendiri dan untuk hidup kita. Jadi poin-poin yang harus kita perhatikan, yang pertama itu adalah tanyakan kepada diri kita, apa manfaatnya? Benar kan? Yang pertama tanyakan, saya mencintai sesuatu tersebut, apa manfaatnya untuk diri saya? Karena percuma apabila kita mencintai sesuatu yang ternyata tidak ada manfaatnya, hanya sia-sia saja bagi diri kita dalam hidup kita. Tidak pula bermanfaat untuk akhirat kita, untuk agama kita. Karena seorang mukmin itu berusaha untuk meninggalkan perkara yang tidak ada manfaatnya
bahkan dalam masalah cinta sekalipun. Mencintai sesuatu yang tidak ada manfaatnya pun adalah perkara yang hendaknya kita harus tinggalkan, kawan-kawanku. Makanya Allah berfirman dalam Quran surat Al-Mu'minun yang berbunyi, Al-Mu'minuna afalaha qad khashi'una salatihim fihum azin mu'aridun lagawi anihum wazin, yang artinya adalah sungguh beruntung orang yang beriman. Siapa dia? Yaitu orang yang khusyuk dalam sholatnya. Siapa lagi? Yaitu orang yang berpaling daripada perkara yang sia-sia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, di antara tanda kebaikan Islam, seseorang dia tinggalkan perkara yang tidak ada manfaatnya. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah. Yang kedua apa? Tautkan dengan ridho Allah. Kita harus berusaha mengikat cinta kita itu dengan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena percuma, cinta yang tidak diikat dengan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah merupakan cinta yang sia-sia, cinta yang tidak ada manfaatnya, kawan-kawanku. Tadi adalah poin yang kedua ya, dan sekarang poin yang ketiga yaitu gunakan akal pikiran kita. Saat kita jatuh cinta, terutama kepada wanita ataupun kepada lawan jenis, jangan sampai cinta itu mengalahkan akal pikiran kita sendiri, kawan-kawanku. Manusia itu diberikan kelebihan akal oleh Allah. Akal pikiran bisa menjadi lumpuh total saat ia dikuasai oleh syahwat. Ketika syahwat menguasai, seringkali akal pikiran itu menjadi lumpuh total. Lihat saja pemuda-pemudi yang sedang jatuh cinta. Misalnya di lingkungan dekat kita, kawan kita sendiri pun, ketika dia sedang jatuh cinta, kita menasihati apapun tidak akan didengar oleh mereka. Betul atau betul? Mereka menganggap bahwa pasangannya lah yang terbaik menurut dia. Mau masukan dan 1000 nasihat pun tidak akan didengar oleh dia, tidak akan masuk di diri dia. Karena itu tadi, akal pikirannya sudah dikuasai oleh cinta. Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena cinta tersebut tidak diikat oleh keridhaan dari Allah. Maka jangan sampai cinta itu menghilangkan akal kita. Tetap kita bisa berpikir jernih, berpikir tenang. Apakah cinta itu sesuatu yang diridhoi Allah atau tidak? Maka teman-temanku sekalian, saat kita jatuh cinta, coba kita berpikir apa manfaatnya daripada cinta saya tersebut. Nah, untuk yang selanjutnya, poin keempat, yaitu kehilangan kesempatan berzikir. Kita senantiasa merenung saat saya jatuh cinta. Saya sering ingat dia. Ingat. Masya Allah. Sungguh ya, kawan-kawan, ketika kita jatuh cinta itu, pikiran kita itu selalu saja tentang dia. Lagi makan mikirin dia, lagi kerja mikirin dia, lagi sekolah mikirin dia, selalu tentang dia. Bayangkan ketika kita mengingat dia terus, berapa banyak kesempatan yang hilang untuk berzikir kepada Allah. Bahkan ada sepasang sejoli yang sudah sangat jatuh cinta sampai-sampai dalam setiap keadaan selalu ingat pasangannya. Bayangkan, akhirnya apa? Mengingat wanita ataupun lelaki yang bukan mahramnya, itu saja sudah dosa ya, kawan-kawan. Padahal belum tentu jodoh di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belum tentu baik untuk kita. Maka subhanallah, coba kita merenung. Banyak sekali kalau begitu ya, kesempatan-kesempatan kita yang hilang. Kesempatan-kesempatan kita yang seharusnya kita bisa memanfaatkan itu untuk mencari hal-hal yang bermanfaat bagi diri kita.
itu malah menjadi hilang. Nauzubillah, nas'alullah as-salamah wal afiyah. Kemudian yang selanjutnya, poin selanjutnya yaitu bakal terjerumus ke dalam kesyirikan. Jadi kawan-kawanku yang lebih mengerikan lagi, dan ini adalah poin yang harus diperhatikan sekali. Jangan sampai cinta itu berubah menjadi kesyirikan. Jangan sampai cinta itu menjerumuskan kita ke dalam api neraka. Bagaimana bisa? Bisa. Bukankah syirik yang pertama itu muncul di dunia adalah syirik cinta? Di zaman Nabi Nuh, mereka sangat mencintai para wali. Yang kemudian akhirnya para wali ketika telah meninggal dunia dibikinlah monumen-monumen dan gambar-gambar dalam rangka untuk lebih memotivasi ibadah. Katanya begitu. Tapi kemudian lama-kelamaan berubah menjadi penyembahan. Makanya kata para ulama, cinta itu bisa berubah menjadi ibadah ketika disertai dengan pengagungan kepada yang dicintai, ketundukan dan tadaruk kepada yang dicintai, disertai dengan penghinaan kepadanya. Kalau sudah sampai derajat itu, kita sudah mengambil tandingan selain Allah. Allah berfirman, dan di antara manusia ada yang mengambil tandingan-tandingan selain Allah, mereka mencintai tandingan tersebut seperti mencintai Allah. Katanya begitu. Itu terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 165. Subhanallah teman-temanku, ini cinta yang terlarang, bahkan terlaknat. Bisa menyebabkan pelakunya itu apabila ia wafat kekal dalam api neraka, karena ia telah mempersekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal itu merupakan musibah bagi diri kita. Ketika cinta menyebabkan kita lebih mendahulukan yang kita cinta daripada perintah Allah dan Rasulnya, itu musibah kawan-kawanku. Ketika kita lebih mencintai, misalnya permainan, terdengar azan, kita tak pedulikan sama sekali. Kita lebih mencintai seseorang yang orang itu ketika meminta bertemu dengan kita, padahal dia bukan mahram kita tidak pedulikan lagi larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lebih mendahulukan syahwat kita. Betul atau betul kawan-kawanku? Hawa dan nafsu kita. Sehingga akhirnya kawan-kawanku, cinta itu hakikatnya adalah malapetaka bagi diri kita, bagi hidup kita. Nah, itu tadi adalah beberapa tips bagi kawan-kawanku sekalian, bagi saya juga ya pastinya. Tips yang untuk yang sedang jatuh cinta, tapi saya tidak sedang jatuh cinta kawan-kawanku, untuk kalian saja. Perhatikan jangan sampai cinta kita itu menjadi malapetaka dalam kehidupan di dunia maupun nanti kehidupan kita di akhirat. Karena dunia ini adalah katanya panggung sandiwara. Yang benar, kita di dunia ini hanya sementara kawan-kawanku. Kita selamanya adalah hidup di akhirat, karena di dunia ini kita hanya mencari bekal untuk nanti kita di akhirat. Maka dari itu, ketika kita di dunia itu harus bisa benar-benar memanfaatkan waktu itu tadi. Karena ketika kita nanti di akhirat, segala sesuatu yang kita lakukan di dunia itu akan mendapatkan pertanggungjawaban. Kita akan mempertanggungjawabkannya. Nah, teman-temanku sekalian, maka dari itu di saat kita ditimpa kegalauan, gundah gulana, galau merana, segera kita obati dengan hal-hal seperti itu. Dan kita berusaha untuk menjadikan hati kita hati yang tenang, hati yang tentram, hati yang jernih. Dengan obatnya itu adalah beribadah kepada Allah, membaca Al-Quran, mendekatkan diri kepada Allah. Maka hidup kita akan menjadi lebih baik. Nah, begitulah teman-teman sekalian, sedikit ceramah saya mengenai cinta dan pacaran ya. Karena pada
zaman sekarang itu langka ya orang jomblo itu, seperti saya. Itu langka sekali karena sekarang itu keluar sebentar sudah bertemu orang berpacaran, di tempat makan sudah bertemu orang berpacaran. Ya mungkin ini sudah masanya karena zaman itu sudah akhir. Mungkin ini adalah trennya. Dengan begitu semoga ceramah saya itu bermanfaat dan mengurangi beban hidup kalian. Semoga ceramah ini bisa memotivasi kalian yang sedang jatuh cinta dengan bisa lebih memikirkan cinta itu untuk saya apa manfaatnya, gitu teman-teman sekalian. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Yang punya hutang ingat ya, dibayar hutangnya, karena kalau tidak bayar ya tetap punya hutang. Sebelumnya saya mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan, apabila menyinggung hati kawan-kawanku sekalian. Saya kepada Allah mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.